Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chemistry Channel. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan soal latihan UTBK Part 2 yang sudah Ibu share pada bahan ajar. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Ya, di sini ada soal yang kaitannya dengan titrasi redoks ya. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan reaksi redoks juga dengan perhitungan stoikiometri. Nah, untuk melakukan titrasi permanganometri digunakan kalium permanganat sebagai titran. Jadi ada 50 mili asam oksalat yang dititrasi akan distandarkan dengan kalium permanganat tadi ya. Dan ternyata setelah titik X paling tercapai itu kalium permanganat yang digunakan adalah sebanyak 50 mili ya. Jika mol elektron yang terlibat adalah 10 mol, berapa konsentrasi dari kalium permanganat ya? Di sini anak-anak sekalian harus tahu bahwa kalium permanganat pada reaksi ini adalah KMnO4 ya. Nah, kita lihat pada reaksi yang terjadi KMnO4 ini setelah tanda panah ya. Senyawa yang juga mengandung Mn itu ada MnSO4 ya. Nah, kita harus tahu dulu nih bahwa kalau KMnO4 itu terionisasi menjadi K+ dan MnO4-, sedangkan MnSO4 itu menjadi Mn2+ dan SO4-. Karena di sini fokusnya adalah kita manganatnya, maka kita akan menghitung berapa koefisien elektron yang terjadi selama reaksi ya, dari MnO4- menjadi Mn2+. Nah, di sini kita tahu bahwa biloks dari Mn itu adalah dia +7 ya, karena di sini O-2 dikali 4 dan harus sama dengan Win1 ya. Win1 di sini Win8 otomatis +7, sedangkan Mn di sini biloksnya adalah jelas +2 sesuai dengan kationnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, terjadi apa nih? Terjadi penurunan biloks ya, atau mengalami reduksi sebanyak berapa? Sebanyak 5 elektron ya. Karena yang dicari adalah konsentrasi KMnO4 ya. Dimana dalam KMnO4 ini terdapat tadi MnO4- ya. Maka untuk mencari konsentrasi ini kita harus mencari mol terlebih dahulu, mol dari MnO4-. Kita gunakan perbandingan koefisien. Jadi koefisien dari si MnO4- dibagi dari koefisien elektron yang kita peroleh pada perhitungan tadi ya, dikali dengan mol elektron ya. Koefisien kita fokusnya ke reaksi yang redok yang sudah kita kerjakan tadi ya. Jadi koefisien MnO4-nya di sini kan berarti 1 ya. 1/5. 5 ini adalah koefisien elektronnya yang berdasarkan perhitungan, dikali 10 mol, maka hasilnya adalah 2 mol ya. Nah, sekarang kita lanjut karena yang ditanyakannya adalah molaritas atau konsentrasi dari MnO4-, maka molaritas kan rumusnya mol per volume ya. Molnya adalah 2 mol ya, dibagi volumenya ya. Nah, volumenya tadi berapa nih KMn yang digunakan? 50 mili ya. Maka molaritasnya adalah 1/25 ya. 1/25 atau 0,04 molaritas ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, berikutnya kita lanjut untuk soal yang kedua. Kebetulan soal yang kedua ini dia soalnya mirip ya, sama-sama permanganometri, reaksinya pun sama, tetapi di sini fokusnya adalah dia zat yang berbeda ya. Dimana di sini kita lihat, maka pada 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer gas CO2 yang dihasilkan sebanyak ya. Jadi kita lihat nih pada reaksi ini ya, gas CO2 kan berarti ini ya. Nah, kita lihat di reaktan senyawa apa yang juga ada unsur C, otomatis adalah asam oksalat ya. Nah, maka di sini kita harus tahu juga bahwa asam oksalat H2C2O4 itu kalau terionisasi menjadi 2H+ dan C2O4 2- ya. Sedangkan untuk
CO2 kan berarti dia tetap. Nah, berarti ini yang kita ambil ya. Kita tuliskan C2O4 menjadi CO2 ya. Nah, maka ini kita setarakan dulu nih atom C-nya ya. Atom C-nya kan di sini kiri ada 2 ya, kanan 1, berarti kita harus kali 2. Nah, kita cari nih bilox dari C-nya ya. Bilox dari C di sini harus min 2, di sini min 2 ya. Oh, itu min 2 dikali 4 min 8 otomatis plus 6. Nah, di sini ada 4O ya. 2 dikali 2 4. 4 dikali min 2 min 8. Ini berarti harus sama dengan 0 karena tidak ada muatannya. Otomatis bilox C-nya adalah plus 8. Nah, kita bisa lihat nih terjadi apa? Terjadi kenaikan atau oksidasi ya. Oksidasi sebanyak berapa? 2 elektron. Sama seperti tadi, karena yang kita fokusnya adalah gas CO2, maka kita cari mol CO2 itu adalah koefisien dari CO2 pada reaksi per koefisien dari elektron dikali mol elektron ya. 2 per 2 dikali 10 mol ya, maka hasilnya adalah 10 mol. Ini kalau kita ubah menjadi 0, bagi 1000 ya, berarti 0,01 mol. Nah ya, nah sekarang karena yang ditanyakan adalah volume, di sini kita tahu kalau pada kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atm itu adalah pada keadaan STP, maka volume dari CO2 itu adalah mol dikali ya, dikali dari 22,4. Karena kita tadi udah dapat 0,01 mol ya, kita kali dengan 22,4, maka hasilnya adalah 0,224 liter ya, karena satuannya kan udah liter. Di sini kan 22,4 liter per mol ya satuan. Nah, karena opsinya ini adalah mili, maka kita kali lagi nih 1000, hasilnya jelas adalah 224 mili ya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini kaitannya dengan sifat koligatif larutan ya. Kaitannya dengan delta TB ya. Larutan A dibuat dengan mencampurkan glukosa dan NaCl ya. Larutan B itu adalah melarutkan urea ya ke dalam 1 kg air. Ini sama nih, 1 kg air. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, kalau delta TB kan rumusnya ya Kb dikali molal dikali I. Ini kalau dia larutannya elektrolit ya. Kita lihat dulu nih, ada beberapa zat terlarut. Di sini glukosa, kita tahu glukosa itu adalah non elektrolit ya, non elektrolit. Sedangkan NaCl itu adalah elektrolit, urea adalah non elektrolit. Nah, maka di sini jika mol zat tersebut dibuat sama, maka delta TB larutan A adalah molnya sama nih ya. Berarti tidak masalah, kita cuma membuat pengandaian bahwa mol dari urea itu sama dengan molal ya, maksudnya molal dari glukosa ya sama juga dengan molal dari NaCl. Itu kita berikan dia adalah M ya. Nah, di sini kita membandingkan delta TB antara larutan A dengan delta TB larutan B ya. Delta TB larutan A kan berarti Kb dikali molar dikali I ya. Kenapa dikali I? Karena di larutan A ada NaCl yang elektrolit ya. Selain juga ditambah dengan glukosa. Kb dikali molal ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, molal yang di sini adalah molal total ya. Dari molal glukosa kita anggap M ditambah ya. Nah, molal dari si NaCl. NaCl ini kan kita tahu terion menjadi Na+ dan Cl-. Di sini ada 2 ya, ada 2 ion. Nah, maka di sini otomatis 2M ya. Nah, berarti di sini 3M per M ya. Berarti 3 dibanding 1 ya. Maka kita tahu bahwa delta TB dari A itu adalah 3 kali dari delta TB larutan yang B ya. Oke, kita berikut
beralih ke soal yang keempat ya. Nah, di sini ada beberapa spesi di mana masing-masing spesi punya unsur Cl ya, atau klor. Nah, di sini klor itu ternyata dia punya bilox -1 hingga +7 ya. Pertanyaannya adalah di antara spesi berikut yang tidak mengalami reaksi disproporsionasi adalah apa ya? Ini untuk menjawabnya kalian harus tahu dulu nih, apa sih reaksi disproporsionasi? Reaksi disproporsionasi itu adalah reaksi yang bisa mengalami reduksi dan oksidasi itu dia sekaligus ya. Oke, dia sekaligus ya. Reduksi kan kita tahu maknanya adalah penurunan dari bilox ya. Dengan oksidasi adalah kenaikan bilox ya. Karena Cl ini adalah dia punya bilox dari -1 hingga -7 +7 ya, maka yang mengalami reaksi disproporsionasi itu adalah pasti yang memiliki bilox di antara dua ini ya, bilangan di antaranya. Nah, karena yang pertanyaannya adalah yang tidak dapat ya, tidak dapat, maka jelas kita harus cari biloxnya yang -1 dan +7 ya. Kita identifikasi masing-masing. Ini untuk yang pertama, spesi pertama jelas biloxnya adalah -1 ya. Ini benar berarti. Nah, sekarang kita cari nih, bagaimana kalau Cl2O? Cl2O kan berarti biloxnya harus sama dengan 0. O itu -2 plus 2 berarti Cl-nya adalah +1. Di sini +1 bukan ya. Ini berarti O itu -2 6 plus 5 bukan. Ini berarti +7 -8 -1 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 1 dan 4 ya. Oke, soal yang berikutnya adalah soal yang terkait dengan termokimia ya. Oke, termokimia di sini ada diagram ya. Dimana diagram ini kaitannya dengan air ya. Ada yang fase gas dan ada fase liquid. Pertanyaan pada soal adalah untuk mengembunkan 1 mol air. Nah, ini kata kunci pertanyaannya ada di sini ya. Pengembunan itu berarti perubahan antara apa? Pengembunan itu perubahan antara H2O yang dia gas menjadi H2O yang bentuknya cair, wujudnya cair ya. Maka dari diagram ini kita harus susun ya. Kita bisa mendapatkan entalpi yang pertama itu 2H2 yang gas plus O2 menjadi 2H2O gas itu memiliki entalpi adalah -484 kJ ya, di sini satuannya kJ. Kemudian reaksi yang kedua 2H2 gas plus O2 menjadi 2H2O yang liquid itu adalah -570 ya. Nah, pertanyaan di soal kan ini ya, embun ya. Nah, berarti kita harus cari nih posisi yang di sebelah kiri itu adalah harus 2H2O yang gas ya. Maka reaksi yang pertama ini kita balik nih ya. Kita balik 2H2O ya. Ini kan berarti bisa dicoret 2H2 plus O2 berarti karena dibalik jadi plus 484. Nah, sedangkan di ruas kanan ini tetap yang liquid, berarti reaksi kedua tetap plus O2 menjadi 2H2O yang liquid, berarti entalpinya adalah tetap ya. Nah, ini kita bisa coret ya. Nah, sisanya kita bisa tuliskan 2H2O yang gas ya, berarti ya di sini yang gas menjadi 2H2O yang liquid. Ini tinggal kita kerjakan, hasilnya adalah -86 kJ. Tapi ini untuk apa? Untuk 2 mol, karena yang ditanyakan untuk 1 mol berarti tinggal kita bagi 2 ya. Bagi 2 berarti menjadi -43 ya. Nah, min ini maknanya dia adalah melepaskan kalor ya, berarti kita dapat jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk soal nomor 6, di sini kaitannya dengan materi kesetimbangan ya. Gas NOBr
menurut kesetimbangan, ya, kita cek reaksinya 2NOBr berkesetimbangan menjadi 2NO plus Br2. Di sini ke dalam satu wadah tertutup tetap diisi dengan gas NOBr sampai tekanannya 60 Pascal, ya. Jika setelah kesetimbangan tercapai 50%, gas NOBr terurai, tetapkan kesetimbangan dari reaksi atas adalah Kp-nya, ya. Di sini berarti reaksinya harus kita tuliskan, ya, dalam mula-mula, ya, reaksi dan pada keadaan setimbang. Nah, oke. Di sini kita tahu bahwa mula-mula tadi ada 60 Pascal, ya, NOBr, ya. Ternyata setelah kesetimbangan, berarti di sini posisinya, ya, 50%, berarti 50%-nya adalah 30 Pascal. Otomatis yang bereaksi pasti adalah 30 Pascal. Kita bisa menentukan berapa yang bereaksi untuk NO dan Br2, ya. Karena di sini koefisiennya sama, maka juga 30 Pascal. Di sini koefisien 1 berarti 15 Pascal. Kita tinggal menurunkan ke bawah, ya. Kita tinggal bisa menghitung dari Kp. Kp itu adalah tekanan dari produk, ya. Tekanan dari si NO, ya. Jangan lupa dipangkatkan koefisien, ya. Tekanan dari Br2, ya. Koefisiennya 1 per tekanan dari NOBr, ya. Tekanan dari NOBr, ya. Nah, di sini berarti kita tinggal masukkan, ya, 30 pangkatkan 2 dikali 15 per 30, ya, berarti ini sisanya 30, ya. Oh ya, sorry, di sini 30 pangkat 2 juga, ya, karena di sini 2. Nah, berarti hasilnya adalah 15, ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk soal nomor 7, ini mudah saja, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ada atom Cl, ya. Cl ini berarti kalau kita kita konfigurasi 287, ada 7 elektron, ya. Elektron valensi. C berarti 24, ya. Memiliki 4 domain elektron ikatan, ya, berarti ada 4 PUE-nya ada 4, ya. Nah, PUB-nya dia tidak ada, ya, dan tidak ada 0, ya. Berarti di sini kalau kita gambarkan C, ya, berikatan dengan Cl, CCl4, itu pasti dia adalah tetrahedral, ya. Oke, soal berikutnya. Ini materi kelas 10, elektron terkeluar dari X2- konfigurasinya adalah sekian. Unsur yang dapat menggantikan X adalah, berarti ini perubahan dari ion menjadi unsur, ya. Kalau perubahan ion menjadi unsur, nah ini kita tahu, ya, kalau X2- dulu, ya. Berarti karena di sini elektron valensinya ada 3s2 3p6, maka di depannya pasti adalah neon, ya. Berarti ini kalau kita hitung berapa nih? Neon kan 10 tambah 2 tambah 6 berarti 18. Karena di sini adalah yang ditanyakannya adalah bentuk unsur, ya. Berarti kita sesuaikan dengan tandanya, ya. Berarti tinggal dikurang 2, ya. Berarti 18 dikurang 2, maka hasilnya adalah pasti yang memiliki nomor atom 16, ya. Nah, berikutnya soal nomor 9. Nah, ini kembali lagi ke materi kelas 12, ya. Di sini elektrolisis. Jadi yang di elektrolisis itu adalah larutan H2SO4, ya. Di sini gas hidrogen dihasilkan sebanyak 2,24. Nah, desimeter kubik ini berarti kalian harus tahu nih, berarti dia maksudnya adalah sama saja dengan 2,24 liter, ya. Nah, jika jumlah listrik yang sama dialirkan ke dalam AgNO3, ya, maka berapa banyaknya endapan perak yang dihasilkan di katoda, ya. Berarti di sini kita akan membuat dua reaksi elektrolisis, ya. Reaksi elektrolisis yang pertama itu adalah untuk larutan, ya. Ini yang pertama, larutan H2SO4, ya. Kalau kita ionisasikan dia menjadi 2H+ dan SO4 2. Nah, untuk
menuliskan reaksi pada katoda, kita tahu bahwa katoda ini mengalami reduksi, maka H+-nya itu ya, H+ itu menjadi 2H+ ya, itu menjadi tadi gas hidrogen ya, dari +1 menjadi 0, kan ini mengalami reaksi reduksi ya. Nah, bagaimana reaksi pada anoda ya? Pada anoda ini kita lihat ion-ion ini adalah ion oksi ya. Kalau ion oksi maka yang bereaksi adalah air ya, maka air H2O ya itu menjadi apa? Menjadi senyawa asam ya. Jadi senyawa asam 4H+ ditambah gas oksigen ditambah 4 elektron ya. Nah, di sini pada keadaan standar ya. Nah, di sini kan pada keadaan standar ya, kita bisa mencari nih berapa mol dari hidrogen ya. Berarti volumenya dalam keadaan standar dibagi dari 22,4 karena STP ya. Nah, di sini berarti volumenya tadi 2,24 liter dibagi 22,4 liter per mol. Nah, maka kita dapat molnya nih 0,1 mol. Itu untuk mol dari hidrogen ya. Nah, karena di sini yang terlibat itu adalah listrik, jadi ada mol elektron yang terlibat di sini ya. Maka untuk mol dari elektronnya itu berapa ya? Jadi untuk mol elektron sebenarnya rumusnya hampir sama dengan yang soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi karena yang ditanyakannya berapa mol elektron, maka koefisien elektron per koefisien dari yang diketahuinya adalah H2 ya dikali mol H2 ya. Koefisien elektronnya kan berarti berapa nih? Nah, yang pada reaksi katodanya kan koefisien elektronnya adalah 2 per koefisien hidrogennya adalah 1 ya, dikali 0,1 hasilnya adalah 0,2 mol ya. Ini adalah mol elektron, yang mana mol elektron itu sama nilainya dengan Faraday ya. Nah, sekarang ini berarti perlu pembahasan panjang ya. Nah, karena di sini ada larutan ya, ada larutan AgNO3 yang mana terion menjadi Ag+ dan NO3-, maka kita harus juga tuliskan reaksi di katoda. Berarti dari Ag+ menjadi Ag ya, plus elektron. Dengan pada anoda kita bisa lihat juga nih, ini adalah juga ion oksi, maka yang bereaksi pun juga sama, adalah air 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron ya. Nah, jadi mol elektronnya itu adalah mol dari sama dengan mol dari perak ya. Nah, pada AgNO3 ini karena kan dia koefisiennya sama-sama 1 ya. Nah, karena kita tadi sudah dapat mol elektron adalah 0,2 mol, maka mol Ag pun sama, nilainya 0,2 mol. Maka untuk massa atau endapan dari perak atau Ag itu adalah mol dikali Mr ya, 0,2 dikali Mr-nya Ag itu adalah 108 ya. Maka hasilnya adalah 21,6 gram ya. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya, soal 10 ya. Gas dinitrogen pentaoksida ya, N2O5 ya. Kita tulis reaksinya, N2O5 terdisosiasi, terurai atau membentuk gas NO2 dan O2 ya. Nah, ini kaitannya dengan laju reaksi ya, laju pengurangan. Di sini kita cek dulu reaksinya ya, karena N-nya di sini 2 ya, berarti di kanan juga harus 2. Otomatis O-nya berapa nih? O-nya 4 tambah 2 6 ya. Oh ya, sorry. Ini berapa nih berarti? O-nya di sebelah kanan berarti 6 ya. Sedangkan di sini 5. Sini 6, di sini O-nya adalah 5, berarti tidak setara. Kita cari
KPK-nya ya. Atau kalau kita kali 2, sini berarti 4, sini jadi 4 ya. Nah, O-nya berapa nih? Ya, O-nya berarti 10. O-nya di sini oke, 8 tambah 2, 10 ya. Nah, ini reaksi setaranya. Oke, laju pengurangan. Jadi yang namanya reaktan itu dalam laju reaksi lama-kelamaan akan berkurang ya, sedangkan produk, ini produk ya, NO2 dan O2 itu senantiasa bertambah ya. Karena yang ditanyakannya adalah laju pembentukan gas NO2 ya, berarti laju dari NO2 itu, maka tinggal kita hitung koefisien NO2 per koefisien dari yang diketahuinya adalah N2O5 dikali ya, dikali ini lajunya. Nah, laju dari N2O5 koefisiennya berarti adalah 4/2 dikali 4 dikali 10 pangkat min 3 ya. Berarti hasilnya 8 dikali 10 pangkat min 3 ya. Oke, soal yang berikutnya, soal ke-11. Di sini jumlah isomer dari produk yang dihasilkan antara gas hidrogen dengan 4 metil 2 pentena ya. 4 metil 2 pentena kalau kita gambarkan pentena ya, 5 1 2 3 4 5 4 metil berarti ada metil 2 pentena di sini ya, ditambahkan dengan H2 ya. Otomatis hanya akan masuk ke yang rangkap 2 ya. Maka hasilnya adalah, nah ini hasilnya ini ya berarti ya. Nah, berarti hasilnya kalau kita gambar, ini kan berarti karena nggak masuk hanya, jadi dia hilang rangkapnya. Jadi 2 metil 1 2 3 4 5 pentana ya, 2 metil pentana. Nah, yang ditanyakannya di sini adalah, ini kan produknya ya. Yang ditanyakannya adalah berapa sih jumlah isomer dari produknya ini ya. Nah, untuk mencari ya, kita memang harus mengetahui nih, C-nya berarti kan ada 6 ya. Metil 1, pentana kan 5, berarti jumlah C-nya itu ada 6. Kita mulai gambarkan dulu. Yang pertama kan ini produknya ya. Yang kedua berarti yang rantai lurus dulu nih, yang jumlahnya ada 6. 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang ketiga kita ambil yang 5 tadi ya, tapi ininya ya, metilnya kita geser ke sini ya. Sudah 3, ada 4. Kemudian yang berikutnya, nah yang berikutnya ini kita kurangi, yang asalnya tadi 5, ini kan 5, 1 2 3 4 5, kita kurangi 1, maka kita letakkan cabangnya di tempat yang berbeda ya. Kita ambil jadi 4 juga. Nah ya, otomatis sudah tidak bisa lagi, misalnya ini digeser ke sini pun sama ya. Untuk soal 12 ini terkait dengan materi titrasi ya. Tapi di sini kita harus mencermati di titrasi ini nanti akan ada larutan yang terbentuk, yaitu larutan buffer ya. Dari mana kita tahu ya bahwa kita melihatnya dari sini ya. Ada larutan CH3COOH ya, yang dititrasi dengan NaOH, maka kita bisa menulis reaksinya CH3COOH plus NaOH itu menjadi CH3COONa plus H2O ya. Mula-mula reaksi dan setimbang ya. Di sini kita harus tahu dulu berapa mol dari CH3COOH ya. Itu adalah molaritas ya dikali volume, 0,1 dikali 50, maka hasilnya adalah 5 milimol. Sedangkan pada NaOH ya, mol dari NaOH itu adalah 2 molaritas ya dikali volume, 0,1 dikali 25 mili, hasilnya adalah 2,5 mol. Nah,
kita akan mengetahui apakah ini larutannya nanti akan terbentuk garam atau terbentuk larutan baper. Kita masukkan dulu, ada 5, ada 2,5, maka ini sebagai reaksi pembatas ya. Nah ternyata ini berarti habis. Nah di sini koefisiennya 1 ya, berarti sama 2,5 mol juga ya. Nah, di sini ternyata yang bersisa adalah CH3COAH, di mana CH3COAH ini adalah asam lemah dan garamnya ya. Nah karena di sini adalah asam lemah dan garamnya, maka itu akan terbentuk yang namanya larutan buffer ya. Buffer apa? Buffer asam atau buffer basa, maka jelas dia adalah buffer asam karena dia asam lemah ya. Maka rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol basa, mol garamnya ya. Nah di sini karena Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 ya, berarti mol asamnya adalah 2,5 dibagi 2,5 berarti hasilnya 10 pangkat min 5, berarti kita bisa dapat pH nih ya. pH-nya berarti min log 1 kali 10 pangkat min 5 ya, maka hasilnya pH-nya adalah 5. Nah sekarang kita identifikasi pernyataan yang sesuai di soal ya. Larutan yang dihasilkan bersifat basa, jelas salah ya, karena dia pH-nya 5 berarti asam. pH larutan yang dihasilkan kurang dari pH air, benar ya. Pada akhir reaksi terdapat sisa NaOH, salah karena NaOH habis ya. Konsentrasi CH3COO min ya pada CH3COA itu sama dengan konsentrasi CH3COH, iya benar ya, karena tadi sama-sama 2,5 mol ya, berarti jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Nah, oke, berikutnya di sini kita lanjut ke soal yang ke-13. Nah, di sini ada beberapa reaksi ya. Dan kita ingin mengetahui mana sih yang bersifat amphoter ya. Perlu diketahui bahwa sifat amphoter itu adalah dia yang bisa bersifat sebagai asam dan basa. Di sini adalah kita bisa melihat reaksi pada reaksi Bronsted-Lowry ya. Pada reaksi Bronsted-Lowry yang bisa bersifat sebagai asam dan basa itu umumnya adalah reaktan ya. Jadi kita hanya bisa memilih opsi yang ada pada reaktan, bisa itu nanti HS-, H2S atau H2O. Jadi kandidatnya ini ya. Nah, HS- kita cek. Yang menurut Bronsted-Lowry ini kalau asam itu adalah dia yang mendonor H+, kalau basa adalah dia yang menerima H+, ya. Nah, di sini H+ di sini dia sebentar. Di sini dia sebagai basa ya. Kenapa? Karena dia menerima satu buah H+, jadi H+-nya disumbangkan oleh H2O ke HS-, jadi setelah ini kan H-nya 1, setelah disumbangkan 1, maka setelah menerima 1 ya maka jadi H2 ya, maka ini sebagai basa, dia sebagai menerima ya. Kemudian HS yang di sini kita cek lagi, HS- yang di sini dia sebagai, nah ini hilang kan, yang asalnya ada H-nya, jadi H-nya hilang, maka di sini dia mendonor ke sini ya, jadi H2O tambah 1 H+ jadi H3O+, maka dia sebagai asam, maka opsinya yang ada HS- pasti benar. Nah, tinggal kita mencari apakah H2O atau H2S ya. Nah, jadi di sini jelas H2O ya, karena H2O tadi ada yang sebagai mendonor, ada yang dia menerima, maka jawabannya adalah yang E ya. Berikutnya ini adalah soal kaitannya dengan redox ya. Bukan redox sih, elektrokimia ya. Nah, di sini ada beberapa reaksi. Kita mau mengurutkan elektroda ini yang berdasarkan kenaikan sifat reduktornya. Reduktor itu berarti mengalami kebalikannya ya, mengalami oksidasi. Jadi mana berarti kita susun nih, ada 4 ya. Ada 4. Yang makin ke kanan itu dia makin mudah teroksidasi. Ya. Nah, di sini kita lihat reaksi yang pertama. Ion Cu2+ ditambah Cd sehingga Cu-nya di sini
Cu2+, maka terbentuk endapan Cu ya. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa N0 dari Cu itu lebih besar dari Cd ya. Nah, sama dengan reaksi yang kedua, berarti di sini N0 dari Ag lebih besar dari Zn ya. Nah, di sini yang C dan D dia hasilnya tidak bereaksi, berarti di sini kita tahu bahwa Ag lebih besar dari Cu, Cd lebih besar dari Zn. Nah, dari sini kita tinggal mengurutkan ya. Yang mana yang paling Ag yang paling besar nih, berarti Ag yang paling sukar mengalami oksidasi ya. Berarti Ag ya, Ag lebih besar dari Zn. Ag lebih besar dari Cu, Cu lebih besar dari Cd. Nah, berarti posisinya Cu ya, Cu, kemudian Cd baru Zn. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut soal nomor 15. Soal nomor 15 di sini kaitannya dengan reaksi apa, nanti kita lihat ya. Kita tulis dulu reaksinya, HCN plus KOH menjadi KCN ya plus H2O. Mula-mula reaksi setimbang ya. Oke, mula-mulanya ini berapa nih? Nah, ini berarti kita kalikan 100 kali 0,1 10 mol. Di sini berarti, nah kita mau cari nih mol dari KOH. Mol dari KOH berarti massa per mR ya. 0,56 dibagi KOH-nya, mR-nya 56, berarti 0,01 mol ya, 0,01 mol. Kita juga ubah menjadi mimol, berarti dikali 1000 itu 10 ya, 10 mimol. Berarti kita tulis mula-mula ada 10 ya. Ya, 10 ini berarti habis. Nah, berarti yang terbentuk adalah garam ya, garam KCN yang terbentuk. Berarti di sini adalah hidrolisis garam ya. Nah, garamnya ini apa? Kita cek nih, KCN. K-nya asalnya dari KOH, basa kuat ya. HCN asam lemah ya, maka hidrolisis garam ini adalah bersifat kuat, maka rumusnya adalah bersifat basa ya. Kita ambil dari yang kuat, OH-. OH- berarti KW per Ka dikali konsentrasi dari garam ya. KW-nya adalah 10 pangkat min 14 per Ka-nya 10 pangkat min 10 dikali konsentrasi garamnya adalah, nah ini karena dalam mol ya, maka kita ubah nih molaritas dari garam KCN itu adalah mol per volume. Molnya adalah 10 mol dibagi berapa volumenya, 100 mili, maka hasilnya adalah 0,1 molar ya. Berarti 0,1. Nah, ini tinggal kita hitung 10 pangkat min 15 ya, bagi berarti 10 pangkat min 5. Maka dari 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 2,5, otomatis pOH-nya 2,5 ya. Karena yang ditanyakan adalah pH, berarti 14 dikurang 2,5 hasilnya adalah 11,5 ya. Oke, berikutnya soal yang ke-16. Pada suhu tertentu larutan MgOH memiliki tetapan hasil kelarutan. Nah, ini kaitannya berarti dengan KSP ya. KSP-nya tetapan hasil kelarutannya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 11 ya. KSP dari MgOH 2 kali itu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 11. Jika larutan MgCl2 dicampur dengan NaOH ya, maka MgOH 2 kali mulai mengendap pada pH. Berarti ini kan terbentuk endapan karena ada ion senama ya. Ion senama yang terbentuk, ini ada OH-nya, ini ada OH-nya, itu kaitannya dengan ion senama ya. Jadi di sini kita cek dulu ada MgCl ya, MgCl2. Kalau terionisasi kan menjadi Mg2+ ditambah 2Cl- ya. Oh sorry, ini bukan MgCl tapi dia karena ya, kita tulis dulu, kita ulang ya. Jadi di sini kan tadi ada MgOH ya,
OH- ya. Kemudian ada juga MgCl yang dicampur tadi dengan ya NaCl, Mg2+ ditambah 2Cl-. Ya. Ini dalam bentuk tadi larutan, ini padatan yang terbentuk ya. Nah, di sini MgCl ini dia konsentrasinya 0,12 molar, otomatis konsentrasi dari Mg2+ karena koefisiennya sama juga 0,12 molar ya. Kita di sini tahu bahwa tadi ada KSP dari MgOH2 kali. Nah, MgOH2 kali ini dituliskan ulang, MgOH2 kali itu kan terionisasi ini di bawah ya. Mg2+ ditambah 2OH-. Jadi kalau kita tulis rumusnya ya, ini kan S, ini 2S ya, maka KSP-nya itu adalah hasil kali ya, Mg2+, rumusnya adalah hasil kali dari ion-ionnya OH- pangkatkan 2. KSP-nya berapa? KSP-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 11. Mg-nya kita sudah tahu dari konsentrasi yang ini 0,12 ya, dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 2 ya. Nah, maka kita bisa hitung kalau kita pindah ruas OH- dipangkatkan 2 itu rumusnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 0,12 hasilnya 10 pangkat min 10 ya. Maka untuk OH- itu tinggal diakarkan, berarti hasilnya 10 pangkat min 5 ya. Maka pH-nya adalah pOH ya, pOH-nya 5. Karena yang ditanyakannya adalah pH, berarti pH-nya adalah 14 dikurang 5, hasilnya 9 ya. Oke, nomor 17. Ini kita tidak perlu perhitungan karena dari tadi banyak perhitungan ya. Suatu polimer sintetik yang banyak digunakan sebagai bahan pipa air. Nah, ini kita sudah tahu nih kalau pipa itu pipa PVC ya, polyvinyl klorida. PVC ini tidak dapat degradasi oleh mikroorganisme dan dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi pipa itu PVC polyvinyl klorida ya. Lanjut, suatu disakarida dapat dihidrolisis menjadi 2 monosakarida identik yang dapat diidentifikasi dalam urin seorang penderita diabetes. Nah, monosakarida tersebut adalah ya. Nah, jadi ada disakarida ini di yang namanya di kan berarti gabungan antara 2 gula ya. Menjadi 2 monosakarida yang identik ya. Jadi 2 monosakarida identik ini adalah maltosa ya. Maltosa itu terdiri atas 2 glukosa ya. Nah, jadi glukosa ini yang diperoleh dari makanan itu karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu dia dihidrolisis ya, akan menjadi glukosa di dalam tubuh. Yang mengubah glukosa itu menjadi glikogen ya, itu adalah insulin ya, hormon insulin. Nah, pada penderita yang diabetes itu dia kekurangan hormon insulin ya. Jadi karena tidak bisa mengubah glukosa menjadi glikogen, maka kadar glukosa di dalam darah itu tinggi ya. Nah, sehingga kadar gula darahnya yang pengaruh kalau penderita diabetes ya. Oke, berikutnya semangat soal ke-19. Di sini logam aluminium dimasukkan ke dalam larutan asam sulfat. Mari kita tulis reaksinya. Aluminium direaksikan dengan H2SO4 ya. Aquos menjadi Al2SO4 3 kali plus gas hidrogen ya. Nah, di sini mari kita setarakan. Al-nya berarti 2, di sini 3, ini berarti 3 ya. Nah, ini lumayan menantang soalnya ya. Aluminium dimasukkan ke larutan asam sulfat sehingga bereaksi sempurna dan menghasilkan gas P. Nah, gasnya apa nih? Gasnya pasti adalah gas hidrogen karena gas yang dihasilkan. Gas P direaksikan dengan 1 propena. Nah, berarti ini kita gambarkan ya. 1 propena, berarti ada 3 kan? 1, 2, 3. Nah, ini 1 propena ditambah gas P tadi, H2
propena otomatis hanya akan masuk ke yang rangkap ya. Jadi dia membentuk, hilang rangkapnya jadi propana ya. Propana itu berarti C3H8 ya. Menghasilkan Ki, berarti ini adalah propana, ini adalah Ki ya. Senyawa Ki dibakar. Nah, jadi si propana dibakar nih O2, menghasilkan gas CO2 dan pasti H2O karena reaksi pembakaran kan ya. Nah, kita setarakan nih. 3C hanya 4, O-nya berarti 5. Nah, udah ya. Nah, pada 0 derajat Celcius dan 1 atm dihasilkan 2,24 liter gas CO2. Nah, ini gas CO2 ya. Kita pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Nah, di sini kita sambung ya. Oke. Jadi tadi gas CO2 molnya kita bisa hitung nih ya. Karena mol CO2 itu tadi adalah volumenya, karena dalam keadaan STP ya, volumenya dibagi 22,4 dalam keadaan STP. Volumenya 2,24 dibagi 2,4 itu adalah 0,1 mol. Ini mol dari gas CO2 ya. Nah, tapi ternyata yang ditanyakan adalah aluminium. Nah, berarti ini harus naik lagi nih. Kalau tadi mencari reaksinya ke bawah, untuk mencari masanya kita harus naik lagi ke atas ya. Nah, karena CO2 ini kaitannya tadi dengan si propana ya, maka kita bisa cari nih mol dari propana C3H8. Dimana kita pakai perbandingan koefisien saja, koefisien dari C3H8 dibagi koefisien dari si CO2, karena tadi yang diketahui CO2 dikali mol CO2 ya. Berarti 1/3 dikali 0,1, hasilnya adalah 0,1/3 mol. Ini baru si mol C3H8. Nah, di sini mol C3H8 ya, itu sama dengan mol dari gas hidrogen atau gas P ya. Kenapa? Karena di sini kalau kita tulis reaksinya ya, kalau propena kan C3H6 ya, plus H2 menjadi C3H8 ya, C3H8. Oh, sudah. Nah, ini kan ya, berarti kan ini molnya kan sama, koefisiennya sama. Propana, ini propana molnya 1, hidrogen koefisiennya kan 1, maka mol dari si C3H8 itu sama dengan mol dari gas hidrogen ya, adalah 0,1/3 mol ya. Nah, karena hidrogen ini ada kaitannya dengan Al, maka kita bisa mencari mol dari Al pakai perbandingan koefisien juga ya. Di koefisien Al ya per koefisien dari H2 dikali mol H2 ya. Berarti 2/3 dikali 0,1/3, berarti hasilnya 0,2/6 mol. Nah, ini adalah mol Al. Tinggal yang terakhir, berat kita untuk ke sini ya, cari massa dari Al ya. Maka massa Al sama dengan mol dikali mR atau AR ya. Molnya adalah 0,2/6 ya, per 6 dikali AR-nya berapa? Tidak ada, oh ada 27. Nah, 0,2. Oh iya, salah ya, ini bukan 6, 3 kali 3 kan 9. Nah, 0,2/9 ya, berarti ini 3, hasilnya adalah 0,6 gram. Nah ya, soal terakhir, reduksi antara 3 metil 2 butanon menghasilkannya. Kalau oksidasi, reaksi oksidasi direaksikan dengan O2 atau dibakar atau direaksikan dengan oksidator, zat yang bersifat oksidator, maka kalau reaksi reduksi itu umumnya direaksikan dengan gas hidrogen ya. Jadi kita gambar dulu 3 metil 2 butanon ya. Jadi kalau 3 metil 2 butanon
senyawa keton ya. Kita gambar seperti ini. Ada 4 buta ya. 3 metil, 2 butanan, 1, 2, 3. Nah, direaksikan dengan H2 ya. Produknya berarti hanya masuk ke sini ya. Nah, satunya berikatan dengan O ya, maka produknya tetap ya. Di sini akan membentuk H, rangkapnya hilang, berarti 1, 2, 3, 4, berarti 3 metil, 2 butanol. Nah, demikian pembahasan soal kali ini, cukup panjang, ada 20 soal yang kita bahas. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan via kolom komentar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.